Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Pramudi Ramadan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya dalam mata kuliah data mining. Di sini saya membuat klasifikasi penyakit serangan jantung menggunakan algoritma Deep Neural Network. Nah, untuk pertama pendahuluannya, penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Nah, deteksi dini dan akurat mengenai resiko serangan jantung dapat meningkatkan peluang penanganan yang efektif. Dengan kemajuan teknologi dalam bidang data mining, analisis data kesehatan dalam jumlah besar kini dapat dilakukan untuk menemukan pola dan hubungan yang tersembunyi di balik data tersebut. Nah, proyek ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi risiko serangan jantung menggunakan metode Deep Neural Network yang kemudian diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis web dengan kerangka kerja Flash. Nah, model ini diharapkan dapat memberikan prediksi yang cepat dan akurat untuk membantu profesional medis dalam pengambilan keputusan. Nah, lalu di sini alur kerja sistem saya yang pertama itu ada pengumpulan data, di mana dataset yang digunakan adalah heartattack.csv. Saya ambil sumbernya berdasarkan dari Kaggle. Lalu yang berisi atribut seperti umur, impuls, tekanan darah tinggi dan rendah, kadar glukosa, KCM, troponin, dan label kelasnya seperti positif serangan jantung atau negatif serangan jantung. Lalu yang kedua ada pra-pemrosesan data. Di pra-pemrosesan data ini saya pertama data dipisahkan menjadi fitur X dan targetnya Y, dimana targetnya itu adalah yang positif atau negatif serangan jantungnya itu. Lalu label kelas dikodekan menggunakan label encoder untuk mengonversi nilai kategorikal menjadi numerik 0 atau 1, 0 dan 1. Lalu splitting data. Nah, data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio data trainingnya yaitu 80% dan data testingnya 20%. Begitu. Lalu fitur dinormalisasikan menggunakan standard scalar agar setiap atribut memiliki distribusi yang seragam. Lalu yang ketiga, pembangunan model, di mana model Deep Neural Network ini ada 3 lapisan tersembunyi ya. Itu aktivasi ReLU dan lapisan output sigmoidnya. Nah, lalu ada teknik dropout diterapkan untuk mengurangi resiko overfitting. Lalu model dikompilasi dengan optimasi Adam dan fungsi kehilangan yaitu binary cross entropy. Mungkin nanti saya akan tampilkan codingannya serta UI yang sudah jadinya agar penonton bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Lalu yang keempat ada pelatihan model, mana model dilatih menggunakan data yang telah dinormalisasi dengan 50 epoch dan ukuran batch-nya sebanyak 32. Nah, validasi dilakukan menggunakan 20% data dari set pelatihan. Lalu yang kelima ada evaluasi model, di mana model diuji menggunakan data uji untuk mendapatkan akurasi prediksi. Lalu yang keenam ada pengujian aplikasi web, di mana aplikasi Flash untuk input data pasien dan menampilkan prediksi risiko serangan jantungnya. Jadi website saya ini ditampilkan menggunakan Flash ya. Nah, lalu validasi hasil prediksi untuk memastikan keakuratan dan stabilitas sistem. Nah, ini merupakan tampilan awal dari websitenya. Di sini user bisa menginputkan umur mereka dari 0 sampai 100. Mungkin ada yang umurnya lebih dari 100, nanti bisa saya ubah. Lalu ada impulsnya dari 0 sampai 150. Mengapa 0 sampai 150? Itu karena pada dataset Kaggle saya itu tidak ada yang data impulsnya tidak ada yang di atas 150. Jadi saya anggap semua di bawah 150. Begitu juga yang lain seperti pressure high, tekanan darah tingginya 0 sampai 200 karena tidak ada yang lebih dari 200. Mungkin jika salah tolong maafkan ya. Lalu untuk pressure low-nya 0 sampai 200.
glukosanya ini 0 sampai 400 ya, atau gula darahnya ya, tekanan gula darahnya. Lalu ada KCM 0 sampai 100 dan troponin 0 sampai 50. Dan sini ada tombol untuk mempredik apakah dia positif serangan jantung atau negatif serangan jantung. Nah, seperti ini contohnya ketika user telah menginputkan dan mengklik tombol predik risknya, maka akan memunculkan hasil prediksinya dan akurasinya, serta memunculkan inputan yang user input tadi. Misalnya tadi user menginput umur 65 tahun, impulsnya 57, tekanan darah tingginya 95, tekanan darah rendahnya 57, terus gula darahnya 90, KCM-nya 2,9, troponinnya 0,77. Nah, di sini saya akan menampilkan ringannya terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama pada modelnya ini saya membuat dan pelatihan model prediksi serangan jantungnya. Di sini saya memanggil library-nya, di mana Pandas ini dan NumPy ini untuk manipulasi dan analisis data. Ya, lalu joblib itu untuk menyimpan dan memuat model seperti scaler dan encoder. Jadi encoder itu label encoder seperti labelnya yang tadinya berbentuk kategorikal, maksudnya berbentuk teks, misalnya positif atau negatif. Nah, akan diubah oleh label encodernya menjadi 0 atau 1 gitu. Nah, lalu di sini untuk memanggil datasetnya, dataset saya di sini. Nah, seperti ini tampilan dataset saya di VS Code ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya memisahkan fitur dan target ya, dimana target itu dilabelkan dengan huruf X, lalu untuk labelnya dengan huruf Y. X itu untuk fitur, maaf. Lalu di sini ada encode targetnya ya, dimana encode ini seperti yang saya bilang tadi, label positif dan negatifnya dikonversi menjadi format numerik ya, 0 dan 1. Jadi ntar positif itu kalau tidak salah 0, negatif 1, atau sebaliknya saya lupa. Oh, ini positif 1 dan negatif 0 gitu. Lalu di sini ada splitting data ya, dengan test size-nya 0.2 dan random state-nya ada 42, di mana 80% ini test size ini adalah data testing dipecah menjadi 20% dan sisanya dipecah menjadi data training gitu. Lalu di sini ada scaling atau standarisasi data. Standar scaler ini itu fungsinya untuk mengonversi fitur menjadi distribusi dengan rata-rata 0 dan standar deviasinya 1 gitu. Lalu ada fit transformnya, di mana fit transform ini melatih dan menerapkan scaling pada data training, dan transform yang di bawah ini yaitu menerapkan scaling yang sama pada data testing. Nah, ini yang atas untuk data training, yang bawah untuk data testing. Nah, di sini saya membangun model DNN ya, ini salah. Nah, di sini saya membangun model DNN-nya, di mana ada 64 neuron relu dan ada lapisan 32 neuron, 16 neuron dan 1 neuron. Di mana ini semua ini adalah lapisan tersembunyi ya. Ini lapisan tersembunyi pertama, ini lapisan tersembunyi kedua, ini ketiga, dan ini lapisan keluaran untuk klasifikasi binernya di sini. Nah, ini satu neuron atau sigmoidnya ya. Ini relu, ini sigmoidnya. Begitu. Nah, lalu untuk optimizer saya menggunakan Adam karena untuk mengoptimalkan bobot jaringannya. Lalu pada loss-nya ini, kenapa binary cross
cross entropy karena targetnya adalah klasifikasi biner ya. Ini metriknya adalah untuk mengukur performa model ya, menggunakan metrik akurasi gitu. Lalu di bawah ada ini untuk melatih modelnya, dan ada evaluasi modelnya. Evaluasi modelnya ini digunakan dengan data testing ya. Nah, ini tes akurasinya. Lalu model dicetak di sini nih, dicetak di daerah sini. Nah, habis itu di sini saya menyimpan modelnya, scalarnya, dan label encodernya. Nah, di mana model H5 ini adalah arsitektur ya, arsitektur dan bobot model disimpannya. Nah, di sini untuk ngeprint atau mencetak informasi tambahannya, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan di app.py-nya. Di sini seperti biasa saya mengimport library-nya, ada Joclip, NumPy gitu. Dan saya menggunakan Flash di sini. Di sini nah ini adalah mendefinisikan rute webnya ya, dimana rute utamanya menampilkan halaman indeks HTML seperti itu. Lalu di sini adalah prediksi data masukan, dimana data input itu diambil dari formnya yang tadi itu ada slidernya itu. Lalu ada scaling data itu diubah dengan scalar yang sudah dilatih seperti itu. Lalu di sini ada di sini untuk prediksinya. Di sini untuk prediksi, di mana hasil prediksi akan ditampilkan di halaman webnya. Nah, ini untuk menjalankan aplikasi Flash-nya. Oke. Saya lanjut ke index.html atau UI-nya ya. Sini saya menggunakan HTML untuk menampilkan websitenya, dan stylenya untuk menggunakan CSS style ya. Nah, ini judulnya ini. Oke. Nah, ini adalah isi label-labelnya, isi slider-slidernya ya. Di sini user bisa inputkan data di daerah sini. Ada glukosa, ada tekanan darah rendah, tinggi, KCM, troponin, seperti itu. Lalu di sini untuk bagian tombolnya, agar user bisa mengirim data mereka ke modelnya agar diprediksi oleh modelnya apakah data user ini positif serangan jantung atau negatif serangan jantung gitu. Nah, ini untuk menampilkan hasil prediksinya ya, apakah negatif atau positif seperti itu. Dan ini untuk menampilkan hasil inputan user ya. Yang user input itu apa, dan nanti akan ditampilkan di websitenya. Oke. Di sini untuk JavaScript-nya ya. Di sini saya itu menggunakan JavaScript untuk untuk slidernya ya. Jadi agar slidernya bisa digunakan oleh user dan bisa berjalan dengan baik gitu. Seperti ini. Oke. Sekarang kita menuju ke tampilannya. Kita langsung run Python-nya, app.py-nya. Oke. Kita hapus dulu. Oke, ini bisa diklik dengan kontrol dan klik kiri. Oke. Nah, seperti ini tampilannya ya. Sangat simpel.
Ini pertama ada judulnya Heart Attack Risk Prediction. Oke. Nah, di sini misalkan saya ingin input data pasien dari itunya ya, dari datasetnya. Mari kita prediksi apakah sesuai dengan datasetnya. Kita ambil contoh, misal di sini kita ambil random aja ya, misal oh ini 246 ya. Kita coba untuk umurnya di sini ada berapa tadi? 65, umur 65. Nah, user bisa mengetikkan angkanya di sini atau bisa menggunakan tombol ini atau bisa menggeser-gesernya juga usernya. Oke. Sini 65. Nah, ini 50. Sorry. 57. Nah, ini lalu pressure high-nya berapa? 95. Lalu pressure low-nya 57. Nah, ini urutan untuk mengisinya yaitu dari kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri ya, tidak berurutan dari atas bawah seperti itu. Saya membuatnya kanan kiri. Lalu ini 90 untuk tekanan darahnya, ininya 2,9. Lalu 0,77. Nah, di sini hasilnya positif ya. Apakah benar? Kita coba. Oke, nanti di sini akan langsung reset jadi setengah-setengahnya lagi ya dari awal. Oh, ternyata prediksi benar 100% ya akurasinya. Nah, ini akan muncul tampilan user data yang user inputkan di sini. Nah, seperti ini. Mari kita coba lagi. Untuk data random lagi, mungkin misal di 300-an ya, kita coba 300-an. Oh, ini boleh nih. Coba kita coba yang negatif ya. Apakah akurasinya tepat? 60, 83, 153, 91, 104. 0,51 dan 0,01. Coba predik. Oh, benar, negatif tetapi akurasinya kecil ya di sini. Oke. Boleh. Misal kita coba umur saya 21. Tekanannya saya tidak tahu ya, mungkin tekanan darah tingginya saya sekitar 130-an. Tekanan darahnya saya kurang tahu ya, segini mungkin. Gula darahnya setahu saya itu di range 90 ya kalau salah. Saya pernah cek, ini saya tidak tahu. Troponinnya segini. Oh, benar, saya negatif serangan jantung ya, walaupun saya tidak tahu data saya sebenarnya itu berapa ya. Mungkin itu saja untuk menjelaskan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya, proyek ini berhasil membangun sistem klasifikasi penyakit serangan jantung menggunakan metode Deep Neural Network atau DNN sebagai bagian dari penerapan teknik data mining. Nah, dataset yang digunakan ini mencakup berbagai parameter medis penting seperti yang tadi ditampilkan, yaitu usia, tekanan darah, lalu kadar gula, lalu biomarker troponin serta KCM. Nah, melalui proses praprosesan data, pembangunan model, dan evaluasi performa, sistem ini mampu mengklasifikasikan risiko serangan jantung dengan tingkat akurasi yang memadai. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.